Allah tidak pernah memaksa kita untuk menyembah dirinya. Dia serahkan ke kita, akalnya dan dibagi ke kita, lalu dengan akal itu kalian analisis lah. Kira-kira mana yang masuk akal? Lalu Allah berkata begini, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Kasih tahulah ke orang-orang. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ketika kalian menyembah sesuatu bukan kepada Allah. Aruni madza khalaqu minal ardh. Kira-kira Tuhan yang kalian sembah ini ikut tidak menciptakan bumi ini. Nah, itu Allah ingin ajak kita berpikir. Karena yang namanya Tuhan kata Allah, itu mesti punya kemampuan menciptakan sesuatu. Namanya saja Tuhan. Kita menyembah apa? Menyembah patung. Patung ini dari apa? Dari batu. Batu yang dipahat terbentuklah patung. Kira-kira patung ini ikut menyembah bumi, menciptakan bumi. Pikirlah tuh. Nah, atau kita ingin mentuhankan Isa. Isa ini Tuhan atau bukan? Insyaallah. Kenapa enggak Tuhan? Karena Isa itu punya tempat lahir. Berarti kalau dia punya tempat lahir di bumi kan? Berarti Isa itu ada setelah bumi ada. Tidak mungkin sang pencipta itu datang terlambat dari benda yang dia ciptakan. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Bapak Ibu yang Allah berbahagia. Satu di antara kecocokan syariat Allah ini kepada manusia adalah tentang mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah. Nah, ini mesti cocok ini. Andai kan kita mungkin nanti konfrontasikan atau kita buat perumpamaan-perumpamaan, misalnya berhala jadi Tuhan, manusia jadi Tuhan, sejenis misalnya Fir'aun atau Isa dituhankan orang. Kemudian hewan-hewan jadi Tuhan, patung-patung jadi Tuhan, lalu Allah jadi Tuhan. Mana ini yang cocok oleh akal pikiran? Ini Allah mempersilahkan kita untuk melakukan pengujian. Ya. Karena nanti kalau nggak cocok dengan akal kita, nggak jadi kata manja tadi. Sehingga orang berkata, "Pada masuk ya kalau bro." Ada orang nggak mengatakan kalau kayak gini ini tidak cocok. Ada orang menawarkan sebuah proyek gini. Kemarin ini saya nih kumpul dengan orang-orang yang duitnya banyak, mereka nak berbisnis. Saya tidak. Saya tuh kadang-kadang ini cerita-cerita kita nak membuat SPBU untuk usaha aman. Lalu datanglah seorang pengurus ini ke Pertamina. Katanya, ini tidak tahu lah kita. Nah, modalnya itu berapa pompa kemarin dia? Sekitar 6 miliar. Padahal dulu saya pernah juga duduk dengan Tuan Anas suruh buat SPBU untuk Masjid An-Nur. Ini untuk usaha kan, supaya An-Nur ini tidak tergantung ke Pemda gitu kan. Bagaimana dia kita beri usaha sendiri. Ini bagus sebenarnya. Karena memang kayak kampus pun udah kayak gitu. Usaha yang bagus itu misalnya kampus UGM. Kalau yang Islam kayak Win Syarif Hidayatullah itu bagus juga usahanya. Win Syarif itu yang saya tahu, misalnya mereka punya rumah sakit, punya sekolah. Jadi mereka punya sekolah. Sekolah itu nanti di samping memang mendatangkan duit, memang sekolah itu nanti dari situ output itu masuk ke mereka. Nah, ini sudah jadi mahasiswa. Kemudian punya SPBU, punya gedung yang disewa-sewakan. Kalau di gedung Win Syarif itu mereka punya hotel, ada ballroomnya. Kalau di Bandung ataupun di Jakarta itu orang nyewa gedung untuk pesta itu per jam. Hari Ahad misalnya. Itu yang pesta pukul 9 sampai pukul
10 atau 2 jam, habis 8 ke 10, nanti 10 ke 12. Jangan kita datang diundang yang sesi 8 ke 10, datang ke 11, lain orang pesta lagi. Kan? Jadi begitu. Jadi satu hari itu bisa 4 shift orang menyewa gedung kita. Bayangkanlah itu kalau satu sewa mungkin 50 juta saja yang 2 jam tadi, yang 4 shift dapat 200 juta sehari. Belum lagi dari cateringnya segala macam, usaha. Jadi waktu itu duduk-duduk dengan Tuan Anas. Kata Tuan Anas 2 miliar yang cukup nih, kata beliau. Buatlah di daerah ujung dulu ada tempat berenang apa? Kan jual ini. Kan itu bilang itu kan bisa buat itu. Cocok itu sebang. Tapi kemarin ini ada duduk katanya dah 6 miliar pula, tak tahu. Lalu ada yang hitungannya itu tidak cocok karena modal kita 6 miliar. Lalu katanya sehari cuma sekitar dapat 80 juta. Ini tidak masuk bisnis untuk ini. Gitu katanya. Artinya ini tidak cocok nih, walaupun dapat duit, tapi kalau berbisnis dengan modal sebesar ini, lalu untungnya sehari cuma sekitar 40 juta, itu kotor, itu tidak masuk. Kita duit 8 ini 6 miliar ini namanya akal kita nggak masuk kan? Kata mereka, saya itu kan dengarnya, mana nak cari duit 6 miliar, nah, gitu dalam hati awak. Jadi Bapak Ibu ini namanya hitungan kalau dalam berbisnis tidak masuk. Nah sekarang akal kita ini ditawarkan oleh Allah. Kira-kira kalau kalian menyembah batu, menyembah tupengkong, menyembah manusia, menyembah binatang, hewan, menyembah Allah, mana yang masuk akal? Ini Allah ajar kita berpikir. Ini yang nanti yang disebut oleh ulama tadi, agama itu memanjakan akal. Lalu Allah membuat ini. Allah tidak pernah memaksa kita untuk menyembah dirinya. Dia serahkan ke kita, akalnya dan dibagi ke kita. Lalu dengan akal itu kalian analisis. Kira-kira mana yang masuk akal? Lalu Allah berkata begini, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Kasih tahulah ke orang-orang. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ketika kalian menyembah sesuatu bukan kepada Allah. Apa tadi? Menyembah batu, menyembah orang, menyembah hewan, menyembah tupengkong, apa lagi lah, benda yang mau disembah. Kalian tak menyembah kepada Allah nggak apa-apa, silakanlah sembah yang lain-lain ini. Lalu kalau kalian menyembah yang lain-lain ini bukan kepada Allah, aruni madza khalaqu minal ardh. Kira-kira Tuhan yang kalian sembah ini ikut tidak menciptakan bumi ini? Nah, itu Allah ingin ajak kita berpikir. Karena yang namanya Tuhan itu mesti punya kemampuan menciptakan sesuatu. Namanya saja Tuhan. Kalau dia diciptakan, tidak mungkin dia Tuhan. Karena yang namanya zat yang harus disembah ini tentu ia punya karakter menciptakan. Kenapa kita hormat ke ayah kita? Karena dia memang asal muasal dari biologis atau genetik kita. Kenapa mak kita hormati? Karena dari rahimnya kita keluar. Jadi ini karakter orang tua. Jadi kalau karakter Tuhan, dia harus menciptakan. Ini kayak gitu kan. Nah, lalu Tuhan kalian tadi ikut tidak itu menciptakan bumi ini? Aruni madza khalaqu minal ardh. Disuruh kita berpikir. Kita menyembah apa? Menyembah patung. Patung ini dari apa? Dari batu. Batu yang dipahat berbentuklah patung. Kira-kira patung ini ikut dan menyembah bumi, menciptakan bumi. Pikirlah tuh.
Nggak masuk lah. Kenapa nggak masuk? Karena batu ini sendiri adanya setelah bumi ini ada. Tidak mungkin batu ini menciptakan bumi, karena batu ini ada di dalam bumi ini. Ini nyambung nggak nih bumi? Memang agak tinggi tadi bumi. Ya kata Pak Haji sama Ustaz Najib dekannya, udah dekan agak tinggi tadi. Nah ini sebenarnya tidak tinggi-tinggi kali. Ini logika sederhana saja. Agama ini datang tidak ada untuk yang tinggi-tinggi. Agama ini datang dengan logika standar. Karena agama ini Allah bagikan untuk dipahami oleh semua orang. Bahkan agama ini bisa dipahami oleh orang non-muslim sekalipun. Di Al-Quran, itu bisa dipahami tidak hanya oleh orang Islam. Al-Quran bisa dipahami oleh non-Islam, siapa saja. Karena itulah dalam sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, semakin orang itu belajar Quran, semakin dekat dengan Islam kan. Sebab itulah misalnya almarhum Yahya Waluni ini ahli teologi perbandingan agama. Justru setelah dia belajar Islam yang betul. Nah, kayak gitu kan. Itu yang baru-baru ini ada petinju badannya patois ya. Tinggal gigi tidak ditato, mungkin karena tidak bisa. Mungkin besok ini. Kan? Orang sekarang kan keren-keren, biji matonya jadi ditato. Sekarang masuk Islam. Siapa nama petinju tak terkalahkan? Lupa. Ustaznya petinju. Nah, saya itu suka mencari yang unik-unik. Artinya siapa yang mau memfungsikan akalnya, insya Allah masuk Islam. Kalau ada orang Islam lalu dia keluar, kok berarti enak saja. Ini logika ya, karena nggak ada yang cocok kalau kita menyembah bukan kepada Allah. Kan? Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara dia tengok Quran. Itu yang persilamannya. Kemudian yang hari ini, kalau Bapak Ibu yang kenal dulu Mike Tyson, ada Muhammad Ali, ini kan orang-orang hebat. Petinju itu jangan dikira gak cerdas. Jangan dikira orang jadi petinju itu orang hanya mengandalkan tenaga. Tidak. Menjadi petinju itu mesti juga punya akal yang cerdas. Karena kenapa? Kapan kita harus meninju, kapan kita harus mundur, kapan kita harus menunduk, kapan kita harus mengkantar dan segala macam, itu ada time-nya. Kalau sembarang aduk Biko ya, patah gigi sudah. Bisa dia aduk itu. Berarti ada itu aturannya. Jadi kayak orang main badminton juga. Orang main badminton itu bukan sembarang maju sembarang, ada hitungan mengapa dia. Maka sehingga orang main badminton itu lapangan yang besar itu seolah kecil bagi dia. Menyudut ke sana, ke sini, mundur ke belakang, tak ada yang keteteran, pas semuanya. Karena sebenarnya sudah ada hitungan langkah yang secara presisi dilakukan oleh hitungan manusia. Itu semua pakai akal. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Lalu Allah ngajak kita tadi. Aku di mana kalau kebenaran? Kira-kira ikut nak Tuhan itu menciptakan bumi? Pikirlah. Oh salah. Tidak akan mungkin itu berhala. Atau kita ingin mentuhankan Isa. Isa ini Tuhan kan bukan? Salah. Kenapa tidak Tuhan? Karena Isa itu punya tempat lahir. Berarti kalau dia punya tempat lahir di bumi kan? Berarti Isa itu ada setelah bumi ada. Tidak mungkin sang pencipta itu datang terlambat dari benda yang dia kan tidak mungkin. Ibu mengaku emak saya. Ibu lahir tahun 79, saya lahir tahun 74. Belum emak saya dulu.
Dulu saya dibanding emak saya. Itu nggak masuk, itu nggak terterima oleh akal kita. Sederhananya itu nggak terima, mana mungkin. Ini Bapak Ibu Allah yang berbahagia yang Allah ajak kita berlogika, dan itu cocok dengan logika kita. Lalu Allah tanya lagi, am lahum syirkun fis samawat. Oke lah kalau kalian tidak tahu Allah, atau Tuhan kalian itu ikut bekerja sama untuk menciptakan langit dan bumi. Keren bahasa Allah ini. Tadi Allah katakan kira-kira Tuhan kalian tidak menciptakan bumi. Ragu, oke. Mungkin Tuhan kalian tidak bisa kerja sendiri ya Allah. Dia kerja misalnya ramai-ramai, bersyirkah. Am lahum syirkum fis samawat. Dia bekerja sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain, lalu dia ikut di antara Tuhan yang ada itu untuk menciptakan langit. Mungkin menyumbang satu sak semen, ya, satu truk kerikil untuk menciptakan langit. Ikut tak? Ya nggak mungkin kan? Karena sama saja hitungannya tadi. Karena kalau kita katakan misalnya sapi itu Tuhan, nah sapi itu lahir di bumi ini. Sementara langit dan bumi itu ada di waktu yang sama. Lalu kata Allah, kalau kalian tidak tahu, ya udah tidak apa-apa. Itu nih bi kitabim min qabli hada. Kalau kalian tidak tahu pun tidak apa-apa. Lalu kalian carikanlah kitab. Itu nih bi kitabim min qabli hada. Kalian carikanlah kitab yang menceritakan bahwa di dalam kitab itu atau buku itu menceritakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi. Al-Qur'an dia katakan pencipta langit bumi ini Allah. Lalu ada tak kitab lain atau buku lain yang menceritakan ada Tuhan selain Allah yang menciptakan langit bumi? Ada apa? Mana bukunya? Buat sini. Tantangan Allah ini belum ditutup lagi. Sampai sekarang Allah masih membuka tantangan ini. Kalau ada, bawa sini. Tak ada yang bisa membawakan. Tidak ada orang yang bisa bawakan. Tidak ada kitabnya yang menceritakan di dalam kitab itu pencipta langit dan bumi ini adalah Sianu. Tidak ada. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah ini? Kalau kalian ragu kepada apa yang telah aku turunkan ke hamba-Ku Muhammad itu, maksudnya Al-Quran, ragu kalian akan kebenarannya. Ya udah, kalian datangkanlah hal yang seumpama dengan Al-Quran. Bawa sini. Awalnya Allah meminta hal yang sama bagi sebesar Al-Quran ini. Kitabnya tentu susah ya. Susah. Karena tahu kita susah, Allah turunkan tentang au asaratin min ilmi. Kalau kalian tidak menemukan kitabnya, ya udah kalian bawa aja semacam asar. Asar ini perkataan orang yang tertulis mungkin dalam bentuk selembar kertas inilah. Apa bahasa kita sekarang, brosur kan? Dalam bentuk brosur, ada brosur yang di brosur itu tulisannya pencipta langit bumi ini Tuhan itu adalah Sianu. Dan misalnya dalam bentuk kitab macam ini, payahnya jadinya mungkin tebal, banyak isinya. Sekarang dalam satu lembar kertas ada tak orang menulis bahwa pencipta langit bumi ini Tuhan itu bukan Allah? Sampai detik ini tak ada yang datang. Ayat ini pula yang membuat Felix Xiao itu masuk Islam. Jadi Felix Xiao itu dia masuk Islam itu penyebabnya karena tidak mampu memenuhi tantangan Tuhan. Karena pertama dia diskusi tentang Islam itu diajarkan ke Felix Xiao itu mulainya dari surah Al-Baqarah. Jadi Felix Xiao itu kenanya di Al-Baqarah. Di sini kena Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah telah menggaransi Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini tak ada yang kalian ragukan isinya.
Lalu kata Pelik Siau ini, kok pede kali nih tulisan Muhammad ini yang mengatakan tidak ada ragu. Ini gitu ya. Karena Allah katakan ini isi Al-Quran ini tidak ada keraguannya. Semuanya cocok dan tepat. Kan ragu nih, masa iya tidak ada keraguan. Dia pikirnya tulisan orang kan. Ya udah, kalau kamu ragu, kamu carikan saja yang seumpama dengan ini. Itu kata Allah, kalau kamu ragu, kamu carikan yang seumpama, yang sebanding. Apa kata Allah di dalamnya? Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minu." Kita yang beriman menyembah kepada Allah. Ragu kalian menyembah kepada Allah? Oke. Kalian carikan Tuhan selain Allah. Tidak dapat. Kan itu tadi logikanya, karena yang Allah itu pencipta. Sekarang nak menyembah Isa ada di bumi, tidak mungkin ada. Menciptakan Fir'aun sama, menyembah Fir'aun sama, menyembah sapi sama, menyembah tepung sama, menyembah batu atau berhala-berhala sama. Tidak mungkin mereka ini Tuhan, karena mereka itu bukan pencipta, karena terbukti dia ada setelah langit bumi ada. Sedikit situ aja kena akal kecil, langsung masuk Islam. Nah. Jadi Bapak Ibu Allah berbahagia. Terus tak bisa kalian menghadirkan kitabnya, oke. Atau kalian hadirkan selembar kertas tadi. Tidak bisa juga. Itu nih kita min qati'ah. Aw asaratin min ilmin kata in kuntum shodiqin. Kalau iyalah kalian benar. Lalu tak dapat. Berarti cocok dengan akal kita kan. Kalau cocok berarti memang Allah telah memanjangkan akal kita, bersesuaikan dengan akal kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Dialog ini pula Allah menguatkan kepada Musa ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk datang kepada Firaun. Ini hebatnya Allah. Allah ini walaupun dia dia Allah atau Tuhan, Allah tak diktator. Adalah Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ini hebatnya Allah ini betul-betul ingin kita ini masuk Islam. Apa kata Allah? Musa, itu Fir'aun sekarang dah nak menyatakan dirinya Tuhan. Engkau dakwahilah dia sana. Tetapi ketika engkau mendakwahi dia, faqulah lahu qawlan layyinan. Engkau dakwahi dia dengan bahasa yang benar. Jangan kau kasar-kasar. Dia itu raja. Hebat Allah ini menjaga perasaan Fir'aun. Musa, pergi kau dakwah sana ke Fir'aun. Tapi faqulah lahu qawlan layyinan. Engkau dakwahi dia dengan bahasa yang layyinah. Layyinah itu dulu ibu-ibu bapak pernah belajar tajwid. Ini huruf lain, katanya. Huruf lain itu apa ya? Huruf yang lembut kan. Misalnya lil khair itu namanya huruf lain. Ya karo itu ya kan huruf lain. Jadi lembut penyebutannya. Jadi kata Allah di sini lain tadi. Engkau datanglah ke Fir'aun itu Musa, lalu engkau dakwahi dia dengan bahasa yang benar. Hebat Allah. Dan jelas Fir'aun ini nak menyayangi Tuhan, tetapi dakwahnya tetap harus lembut. Ibu udah nampak saingan ibu, langsung ibu kasari, ibu tarik rambutnya. Tidak boleh gitu, ibu. Kan disumpah serapah dia tidak teriaki, tidak. Dakwahi dia dengan qaulan layyina. Itu kan. Layyina, dakwahi dia dengan bahasa yang benar. Kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan ayat ini menunjukkan Allah itu adalah zat yang maha pengasih lagi maafnya. Allah nggak pernah meninggalkan hambanya manusia ini. Walaupun sejauh apa dia tersesat. Ini Fir'aun ini kan dah jauh tersesat, karena dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah dengan kasih sayangnya bukan meninggalkan Fir'aun. Dia utus Musa nabinya untuk mendatangi Fir'aun. Itu bukan Fir'aun yang datang ke Musa, tetapi Musa datang ke. Itu keren tuh Pak ayat ini. Jadi bukan
ayat kaleng-kaleng. Allah itu bukan kaleng-kaleng. Kita kan kalau dari sakit hati kita kepada orang, dia nampak kita bernama gitu. Suruh dia datang ke rumahku. Karena aku pernah datang ke dia. Wah, biasanya gitu kan. Ke ibu lebih parah pada Fir'aun. Atau mirip-mirip gitu. Jadi ada orang-orang yang berbahasa, suruh dia datang ke rumahku. Dia yang salah. Fir'aun itu salah. Tetapi Allah tak suruh dia datang ke Musa. Disuruh Allah Musa datang. Oh, Masya Allah. Betapa lembutnya Allah. Inilah sebabnya Allah itu memang zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu, jangan nanti kita ada jemaah ini yang belum baik mungkin, atau masyarakat kita belum baik di sini. Lalu ada bantuan dari masjid ini untuk orang-orang yang miskin, tapi apa namanya ini, dia ternyata miskin belum datang ke masjid. Rapatlah pengurus masjid ini karena ada duit sekian juta untuk bantuan orang miskin. Rapat pengurus masjid, di list namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini orang-orang miskin. Nampaklah yang nomor 5 nih miskin tapi tak pernah ke masjid. Salah satu pengurus ini mengusul ke ketua, yang nomor 5 punya dibagi. Kenapa tak dibagi kata ketua? Ikut tak ada batang hidung misalnya itu. Wah, ini kan. Jadi alasannya apa? Tidak ada batang hidungnya di masjid. Bapak Ibu sekarang konsepnya gitu. Justru karena batang hidungnya tak ada di masjid ini, supaya dia datang batang hidung itu bagi dia sumbangan bantuan. Lembut hatinya. Tapi kalau Bapak lawan dia, dengan dia orang dapat bantuan, biarlah. Orang tak ada masjid, matilah itu. Lawan-lawan ini bukan agama kita, cerita main lawan-lawan nih. Nah mendendam-dendamnya main bagak-bagak ini bukan konsep agama kita. Coba kita tengok Fir'aun mengaku dirinya sebagai pesayang Tuhan. Kata Allah, datang kau situ, kasih tahu sama dia, bahasa kau jangan kasar-kasar lagi. Bagus. Hebat ya. Makanya agama kita ini tadi itu datang dengan menyocokkan, memanjakan akal budi kita. Karena itulah kaidahnya al-insan abdul ihsan. Manusia ini budaknya kebaikan. Ibu-ibu, mana lebih senang orang nasihati kita dengan kasar-kasar atau orang menasihati kita dengan lembut? Pasti ibu sepakat dengan lembut. Kita memang tahu salah, tapi kalau kita dikasari, kita nggak terima juga. Kita memang salah, tahu aku salah, itu kan. Anak kita pulang terlambat, kita maki-maki, Tuhan. Makanya dalam ilmu psikologi, saya tuh suka nonton ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan. Itu kadang ilmu psikologi itu cocok anak. Misalnya menasihati anak, katanya itu dalam ilmu psikologinya itu tidak boleh menasihati dia itu pertama dengan menyebutkan kesalahannya. Kita tetap harus menyebutkan kebaikannya. Misalnya, Mama percaya kamu adalah orang yang sayang Mama. Nah, dia puji dia. Kamu memang tidak ada memikirkan nama, memang ada otak kalau kita harus puji dia. Puji ini. Kita sudah gitu kan. Jadi kita puji dia bahwasanya dia itu memang sayang dengan kita. Nah, karena itu Mama juga sayang kamu. Mama mengkhawatirkan kamu kalau kamu nggak pulang nggak ngabarin Mama. Mama telepon nggak kamu angkat, chat nggak dibalas. Jadi dia itu ikut berempati dengan situasi itu. Walaupun dia, ini yang kedua katanya, kalau anak laki-laki dinasihati katanya, ibu jangan berharap dia akan menatap mata ibu. Sedang suami aja tidak pernah nengok ibu, kecuali dulu. Waktu pas nikah tuh Pak Tua suruh nengok matanya, tengok. Awalnya apa kan? Nah itu
Saya tengok ibu di rumah, pernah enggak bapaknya tengok ibu langsung bertatap muka? Ada, pas ibu tertengok aja. Itu sudah indah aja, benar indah iyo. Memang itu karakter laki-laki itu katanya laki-laki ego yang tinggi. Saya dicenderungkan indah, padahal yang itu malah jual, ada bu. Dicenderungkan indah deh, pokoknya papa aja lah ibu. Jadi menasihati anak katanya kayak gitu. Ini sama lah psikologinya. Sepertinya ini benar kan? Maka psikologi Allah SWT ini, ya udah kau dakwahi teman itu dengan baik. Bahasa itu. Karena kalau kita kasari, ini bermasalah. Nanti nasihat kau belum masuk, datang masalah yang baru. Jadi Bapak Ibu Allah berbahagia. Terus datanglah Musa mendakwahi Fir'aun. Ini Musa yang datang. Pengajaran yang disebut oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam tadi dalam berdakwah itu memang kita harus turunan, tidak boleh kasar-kasar. Kemudian kita kapan perlu mendatangi, ya, kita mendatangi. Terus datang, terjadilah dialog. Nah, ini Musa kan mendakwahi Fir'aun, tetapi yang namanya raja tentu kalau dikunjungi orang, tamu datang, pasti dia tidak sendiri. Karena namanya raja tadi punya pengawal banyak, masyarakat banyak. Sama kalau mungkin pernah di sini gubernur datang, wali kota datang, itu datang sendiri-sendiri saja atau dengan rombongan? Dengan rombongan. Minimal ajudannya ada. Lalu Bapak Ibu datang, didakwahilah cerita. Siapa Tuhan? Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Lalu Musa mengatakan, engkau bukan Tuhan. Nah kalau aku bukan Tuhan, ma'alimtu lakum, kemana aku berjalan pergi, kata Fir'aun. Min ilahin ghairi. Tidak ada orang yang mentuhankan sesuatu kecuali hanya kepada aku. Nah, kan dia perlu dia ini. Kemana dia berjalan? Orang berkata, Tuhan, putra. Gitu kan? Halo Tuhan. Gitu kan? Jadi kemana aku berjalan, orang-orang itu bertuhan dengan aku. Di mana letaknya aku di kok gak Tuhan? Dia udah kepedean, memang dia Tuhan. Karena orang-orang ini mengatakan dirinya. Itu juga itu. Nah, Bapak Ibu Allah berbahagia. Tidak mungkin engkau di Tuhan, kata Musa. Lalu Tuhan kau siapa? Kata Fir'aun ke Musa, Tuhan aku, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan yang langit bumi ini. Khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit bumi. Kata Fir'aun, aku pencipta langit bumi ini. Wah, itu pula dia. Karena Tuhan tentu kalau udah kita ini kalau udah berbohong sekali, itu harus kita tutupi bohong itu dengan kebohongan berikutnya macam mana bentuknya, baru kadang mustahil kan? Jadi aku ya Tuhan, aku pencipta langit bumi ini, aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Itu kata sih, tak percaya kau sang, tak percaya kau sang, dipanggilnya anggota. Kau bawa 2 orang ke sini, anak buah yang suruh bawa 2 orang. Lambat. Kau bunuh yang satu ini, yang ini kau biarkan. Lalu aku jodoh mati. Yang ini dibiarkan. Nampak sama kau Musa. Ini kata aku mati, mati. Kata aku hidup, hidup. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Wah, itu logika yang diusung oleh Fir'aun. Lalu kata Musa, bukan kau ini bukan menghidupkan dan mematikan. Ya. Engkau ini tadi membunuh sesuatu yang hidup dan membiarkan hidup sesuatu yang memang sudah hidup. Kalau kamu nggak percaya, ini kan dah mati. Kamu hidupkan balik yang mati. Kalau memang engkau yang menghidupkan, itu memang nggak bisa. Itu bisa. Menghidupkan mati ini tidak bisa. Nah, bisa aja lagi. Aja macam mana lo? Aku nak jadi Tuhan. Nanti sudah jadi. Kau barang ini yang kau nanti.
Haman, dipanggilnya Haman. Buatkan aku piramid yang tinggi, aku ingin menengok Tuhan Musa. Teringatlah Musa ini juga sebenarnya sudah pernah berdialog dengan Tuhan. Ingin menengok Tuhan kan? Dan tak mungkin Musa ini nanti bisa nengok Tuhan. Walaupun dibuatkan piramid yang tinggi, maka Mesir itu disebut dengan kota piramid. Karena piramid pertama itu dalam sejarahnya itu Haman yang membuatkan untuk Firaun karena dia pengen menengok Tuhan Musa. Jadi sebelum piramid itu dibuat, maka Musa teringat kisah dia pernah ingin menengok Tuhan, menengok Allah. Tapi tak bisa. Bukan Allah tak mau. Karena sebelumnya Musa sudah pernah datang kepada Allah SWT. Karena memang makanya gelar Musa disebut dengan kalamullah, yaitu orang yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah karena dia kekasih Allah. Terus satu waktu Musa ini pernah berdialog ke Tuhan. Allah, ini orang-orang ini gak mau menyembah engkau karena engkau ini gak nampak. Coba kau tampakkan diri kau itu nanti pasti orang ini yakin. Kalau aku yakinnya orang-orang ini yang betul. Gitu. Jadi orang-orang ini gak mau. Nah, katanya apa? Kalau aku percaya ya ada masalah. Besok datang kau ke Bukit Tursina, aku tunggu situ. Besoknya datang Musa. Allah, aku udah sampai nih, kau mana? Aku tadi sini. Tapi belum ada. Mana kau? Aku nak tengok. Kata Allah pula, kau masukkanlah tangan kau dalam apa namanya jubah. Karena orang Mesir itu kan ada jubah, budaya Mesir itu sudah dia pakai baju gamis gitu. Karena ada luarannya tuh kan, ada luarannya jubah. Masukkan tangan ke jubah kau tuh. Masukkan tangan ke jubah kau tuh. Masukkan tangan ke jubah. Angkat, diangkat. Percaya tangan tadi pingsan tuh semua pingsan. Begitu bangun, Allah berkata, kenapa kau usah? Pingsan ya Allah. Aku pingsan. Entah tadi tak ada cahaya pingsan. Itulah masalahnya Ustaz. Bukan nanti nak menengok sendiri. Kalau nengok cahaya dia pingsan, boleh nengok aku. Jadi bukan aku tak mau tengok, karena kita ni, ya mohon maaf, kita ni berbeda. Kau manusia, aku cinta. Jadi kelas kita beda Ustaz. Jadi bukan aku tak bisa nengokkan diri, bukan. Engkau tak sanggup. Sehingga kata para ulama, kita nengok cahaya yang kuat seperti matahari, gak kuat, gelap matanya, kaki kepala gitu kan. Jadi apa lagi kita nak nengok Allah? Ya, tak bisa. Jadi bukan Allah nggak mau menengokkan diri, karena kita beda kelas. Ibu selama Jokowi jadi presiden hampir 3 periode, 2 periode, hampir aja ada. Pernah nggak jabat tangan dengan ibu? Tidak pernah kan? Begitulah saking sulit. Padahal dia presiden yang paling merakyat. Ya? Macam tak setuju, gitu. Merakyat beliau syukur masuk gorong-gorong. Tidak bisa. Itu pernah kita dalam. Apalagi dengan Allah SWT. Tidak usah mungkin dengan Pak Jokowi. Dengan Wahid aja tidak pernah salaman belum. Belum. Karena memang beliau gubernur kita masyarakat desa. Itu kita punya klaster yang berbeda. Ya. Jadi tidak sama. Jadi perbedaan ini membuat kita tidak bisa leluasa untuk bagaimana. Itu juga dengan Allah SWT. Nah, ingatlah cerita ini oleh Musa. Jadi nggak kan mungkin Firaun ini kalau membuatkan piramid nanti dia semakin kepedean Tuhan tak nampak. Lalu Allah ajaklah Musa ini berlogika sebelum Firaun ini naik ke piramid. Kata si Musa, begini aja lah Firaun. Kalaulah engkau ini memang Tuhan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Siapa Tuhan ayah engkau, siapa Tuhan dadu engkau. Karena ketika mereka hidup persis engkau kan belum ada. Engkau sebagai Tuhan yang manusia belum ada.
Kalau engkau belum ada, sementara ayahmu sudah ada, datukmu sudah ada. Kira-kira ayah dan datuk ini apa tidak bertuhan? Oh, bingung juga Fir'aun memikir. Iyo, lalu sebenarnya Fir'aun ini tidak masuk akal. Nih masyarakat yang menonton perdebatan ini ramai. Orang-orang udah berbisik-bisik. Iyo, gue ketemu saya tidak mungkin ya Tuhan. Asal itu kalau ini Tuhan itu tidak Tuhan. Anak itu mau tidak Tuhan di rumah. Ngecek-ngecek lah orang berbisik-bisik bahwasanya ini secara logika sederhana ini Fir'aun nggak mungkin jadi. Sederhana saja ceritanya oleh Allah, tidak perlu kita mengkerutkan kening. Ya orang, tidak ada perlu gitu-gitu. Sederhana logikanya oleh Allah, nggak mungkin Fir'aun jadi Tuhan karena kalau dia Tuhan, setidaknya ayah dan datuknya tak ada Tuhan. Lalu siapa pengurus langit bumi ini? Akhirnya malu juga ujung-ujungnya Fir'aun karena kalah terdekat, tapi bukan dipermalukan dengan kata-kata. Logis ketidaksampaian nalar Fir'aun ini memang logis saja. Perdebatan selesai, Fir'aun pulang. Lalu inilah kisah balik dari cerita kita sebelum ini yang tentang Musa kepada sampaikan negeri Madian, dan masih ingat memberikan minum untuk ternak-ternak orang ini. Lalu malamnya orang rapat di dalam rapat itu orang berkesimpulan bersama Fir'aun Musa dibunuh. Nah, inilah asal muasal nanti Musa pergi ke negeri Madian. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kesimpulan akhirnya begitulah mudahnya agama itu ini untuk dipahami. Ya, agama ini mudah untuk dipahami. Sebab itulah Allah berkata, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang layak untuk disembah. Sebab itu pula raditu billahi rabba. Jadi akal kita ini ridho kalau Tuhan itu yang sebagai Tuhan. Allah itu sebagai Tuhan, ridho lah kan. Ridho itu maksudnya apa? Kita terima kan. Aku kalau macam ini kelakuan aku tak ridho. Nah, ini. Aku tak ridho kau boleh. Ini bahasa Arab. Ridho aku tak terima. Kalau dialah yang kayak gitu, aku tak terima deh Pak. Nah, kenapa? Karena tak cocok kan dengan akal kita. Maksudnya gitu. Makanya kata Allah, orang yang beriman benar itu, raditu billahi rabba. Dia ridho, ikhlas menerima kalau memang Allah itu sebagai Tuhan. Karena ada cocok dengan akal. Kalau sesuatu yang tidak cocok dengan akal, nggak ridho kita terima. Itu sebabnya diajarkan oleh agama kita itu. Raditu billahi rabba. Karena itu pula Abdul Zikri la ilaha illallah. Memang tidak ada yang layak dan patut dituhankan itu selain hanya Allah SWT. Sebab itu juga Allah kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu apa artinya? Kalian sudah tahu. Tidak ada yang layak untuk dituhankan itu kecuali kalau Allah katakan fa'lam, kalian tahu. Karena tidak ada yang bisa masuk akal kecuali Tuhan itu hanya. Kita nak mentuhankan sapi, nak mentuhankan lembu, nak mentuhankan isa, nak mentuhankan tupekong, nak mentuhankan tadi berhala-berhala. Itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? La ilaha. Itulah sebab. Sebabnya dikatakan fa'lam annahu la ilaha. Raditu billahi rabba. Itu sebab akal. Udah habis waktu kita Bapak ini. Udah. Udah. Patutlah wajahnya agak menegam. Memang Pak Makmur menengok orang tak ridho itu nampak dewasa. Tuhan, Ustaz menginjil ridho Allah aja sebagai Tuhan. Tapi tak ridho waktu Nabi. Kenapa? Jadi kesimpulan akhirnya memang logisnya Allah sebagai Tuhan itu keterimaannya melalui akal kita.
memang Allah itu sebagai Tuhan itu terterima oleh akal kita, sehingga manjalah akal kita, masuk akal lah, dan tak ada yang layak dan patut menurut Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan dan Allah jaga pula anak cucu kita, keturunan kita semuanya sampai bila-bila masa agar mereka tetap istiqomah dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.